present. Hai, saya Berok Morkarim, saya hiker beginner. Ini pendakian ketiga saya di gunung tertinggi kedua di Bali. Let's start the journey. Selamat pagi. Hari ini saya mau naik Gunung Batu Karu PP. Jadi kita akan starting mulai di 1000 mdpl. Jadi kalau abang kemarin kan udah 1400 banyak kortingnya. Kalau sekarang kayaknya kayak di Gunung Agung sampai pos 3 lewat sedikit lah. Let's start journey. Udah setengah jalan, bentar lagi sampai di base camp Pupuan, Puromalen. Maybe 30 minutes buat naik. Siapa namanya? Dek Bayu. Kak, ini siapa namanya? Kita udah sampai di base camp Puromalen. Monyet. Dari mana? Saya disambut hangat oleh si Loreng. Inilah dia base camp Batu Karu Puromalen. Jam 11 udah sampai di base camp Puromalen. Estimasi 5 jam. Kayaknya jam 4 sampai. Nggak tahu forecast hujan. Jadi ya jalanin aja. Sebelum ke Rinjani, ini gunung terakhir. Gunung di kandang, habis kita ke Rinjani. Ini outfit gue hari ini Iger banget ya. Iger. Tropical outdoor. Iger, endorse dong. Lanjut. Oke. Ini berdoa sebelum berangkat, semoga pendakian kali ini dilindungi. Kita bisa balik ke base camp dengan selamat. Berdoa untuk jalan masing-masing dimulai. Selesai. Tujuan kita naik gunung adalah bukan sampai ke puncak, tapi kembali ke rumah sampai dengan selamat. Dengerin tuh, dengerin. Setelah pintu masuk Puromalen, kita akan disuguhi 2 patung Hindu yang disakralkan dan 1 patung pahlawan yang berada di kanan sisi Puromalen. Perjalanan sekitar 100 meter menuju posko pendaftaran. Mau ikut? Hai. Ngantek dia, pengen tidur. Ini dia posko Batu Karu, tempat kita registrasi ulang. Per orang cuma dikenakan Rp10.000 saja. Jangan lupa registrasi yang lengkap dan yang paling seru di sini bisa self service. Lihat nih. Ada. Pak, ambil ya. Uangnya gede banget, bos. Apa? Uangnya gede banget, bos. Kecil. Oke. Segini duit, nggak ada yang segede gini. Setelah registrasi dan pembayaran, saya siap untuk menaiki Gunung Batu Karu. Cina, ready? Ready dong. Ini kan udah sering. Dwi ready? Ready cuy. Ayolah. Newcomer. Setelah registrasi, saya langsung menaiki Gunung Batu Karu sekitar jam 11.30. Baru naik, langsung medannya menanjak. Setelah perjalanan 5 menit, kita sudah sampai di dalam hutan dengan dihiasi vegetasi paku-pakuan yang menjadi ciri khas dari hutan hujan tropis di Indonesia. Udaranya berisik banget. Vegetasinya kayak di Abang hutan, tapi lebih padat. Perjalanan menuju pos 1 ini banyak banget nih jalur bonus. Kayak di Abang, cuma lebih padat. Tanahnya lebih manusiawi. Oke. So far so good? Good. Nice. Karena nggak bawa carrier, bos. That's right. Tadinya mau bawa carrier kayak percobaan sebelum ke Rinjani, cuma for what? I wanna enjoy. Asik.
tropical outdoor. Dari tadi ya, kayak ngebet banget bos. Iya, jadi Igar, Konsina, Arey, saya microblogger baru muncul. Ayo ya mau sponsorin, mumpung dari awal. Oke, let's go. Ini pertama kali juga pakai celana pendek ke gunung. Ya James, Lebih adem nggak sih? lebih enak. Iya. Tapi katanya banyak pacot di sini. Nah, saya tanya dulu nih keadaan Beli Dwi kayak gimana? Gimana Beli Dwi? Dipikir kayak di Batur. James, gimana di pendakian keempat saya? Kenapa? Very good. Lebih baik ya? Lots of improvement. Kata teman. Berarti lo nggak nyepelekin gua lagi ke Rinjani kan? Gue nggak pernah. Never ever. But progress ya? Very good. Very good. Jadi memang harus banyak exercise. Kayak mak gua lo. Ini adalah perjalanan saya menuju pos 1 yang paling saya enjoy. Entah kenapa nggak seperti 2 gunung sebelumnya. Biasanya saya rese nih kalau menuju pos 1. Walaupun jalanan di depan sudah mulai banyak tanjakan seperti ini. Jalan 20 menit tadi dari base camp. Udah sampai di 1300 mdpl. Ini pendakian saya di pos 1 yang paling saya enjoy. Kayak saya nggak ada beban. Dan I don't know, I'm happy today hiking di Batu Karu. Let's go pos 1. Setelah perjalanan selama 25 menit, akhirnya saya sampai di pos 1. So we arrive at pos 1, 25 menit. Dan biasanya gue rese ya di pos 1 ya. Sekarang enggak. Mau pisang? Enggak. Jadi kayaknya Rinjani udah ready ya. Break dulu 20 menit. Udah basah aja bajunya Dwi. Kita habis break 20 menit di pos 1. Lanjut ini mau jalan ke pos 2. Estimasi di map 1 jam 19 menit. Let's go. Perjalanan menuju pos 2 ini banyak sekali akar-akar yang membentuk seperti tangga natural. Nah, akar selain untuk menopang tumbuhan tersebut, akar juga bisa menahan air dan hara, menandakan hutan Batu Karu tidak rawan longsor. Nih, kalau ngerokok, tolong dong, jangan dibuang sembarangan gini. Gimana sih? Enak banget jalannya, moderate lah. Apa rate-nya. Kabut mulai turun. Seru nih. Akar yang berada di sini bener-bener bikin kayak seperti tangga natural. Tapi ingat, saat kalian mendaki dengan medan akar yang banyak, terkadang akar akan lebih licin daripada tanah. Sekitar 19 menit, kita udah sampai di 1450. Gunung ini setiap NDPL saya suka deh ditandain, jadi kita tahu udah sampai berapa. Gak menebak-nebak. Udah sampai belum ya, berapa lama lagi ya? Salah satu keindahan dari hutan Batu Karu adalah pohon-pohon yang sangat besar sekali. Saya nggak tahu sudah berapa abad mereka di sini, tapi besar banget.
Kabut yang mulai turun dan menghiasi hutan Batu Karu membuat hutan ini makin cantik beneran. Halo Ali, kamu keren. So ini pos 2, tadi estimasi sekitar 1 jam 10 menit kita sampai di sini. Jadi saya as mapnya dah. Areanya cukup kecil, campsite-nya saya nggak tahu. Ramaian ternyata. Nggak ada. Capek karenanya naik gunung. Permisi ya. Maaf. Tinggal di Semogan. Ini dari mana? Harusnya pengelola gunung-gunung di Bali tuh menyediakan seperti ini nih. Saya baru lihat ada tali di Batu Karu ya. Batu Karu Sofa. Sofa is really good for outside people destination kesini sih. Cuma campsite-nya nggak tahu bisa banyak apa nggak. Op. Pelan-pelan. Tuh kan coba. Pengelola gunung di Bali tuh harus lebih memperhatikan demi safety para hiker nih. Jadi kita udah di 1700 mungkin ya. Itu pelangnya sudah hilang. But kayak 17 I don't know. Cuma saya yakin saya sudah di 1700. Ini perjalanan dari pos 2 ke pos 3. Udah mulai nanjak sekali sih, dan derajatnya lumayan, dan banyak banget pohon segede-gede gini di sini loh. Udah di 1750, masih ada utang berapa utang? 450 lagi, but all good. Mudah-mudahan gak hujan. Yo yang haus, ST 5.000 yang haus. Nah inilah cara saya buat ngilangin lelah di gunung biasanya. Ya bercanda bareng hiker lain. Kita udah sampai di pos 3. Sekarang jam 3.03. Kayaknya sih approximately 1 jaman kayaknya. 1 jam 30 menit, cuma kita banyak break di jalan. Jadi ini katanya sih tinggal 45 menit lagi ke summit. Itu perjalanan summitnya 45 menit from post 3. Saya sudah capek. Tidak ada suara lapar. Pohon di semua gunung. Semua gunung punya bunga ini di Bali. Kalau nggak salah nama tanaman ini adalah stevia, tapi saya sih juga kurang yakin. Sampai di 2000 mdpl. Tinggal sedikit lagi dan keadaan kabut, hujan ringan. You heard that sound? Men, ini tanahnya diinjak kayak spring bed. Tuh, goyang. Tuh, goyang tanahnya. Kita naik trampolin. Kita udah mau sampai puncak.
Nah, ini salah satu ciri kalau kita sudah mau mendekati puncak gunung tersebut. Jadi tanamannya sudah mulai mengecil atau hanya semak belukar. Setelah perjalanan 5 jam, akhirnya saya sampai di puncak Kedaton. Puncak tertinggi kedua di Bali dengan ketinggian 2276 mdpl. Mengeksplor puncak Gunung Batu Karu, saya melihat masih ada sisi yang bisa saya eksplor. Saat saya berjalan, ternyata tempat tersebut adalah areal suci. Dengan menghargai tempat tersebut, saya hanya melihat saja dan balik kanan. Adit, gunung keempat di Bali, Batu Karu. Sebelum Rinjani, Adit pas? Of course, you did. Oke. Congrats, man. Pohen Sangyang. Oh, saya sudah 5. Gunung apa sama Mapat? Puncak ada di Bedugul pernah 1, jadi sudah tinggal 5 lagi. Yuhu, mantap. Puncak Batu Karu yang menghadap timur sebenarnya menjadi hotspot buat kamu untuk ngelihat sunrise. Walaupun saya tidak bisa lihat sunrise, lautan awan sore itu bener-bener bagus banget. Oh, saya sampai di puncak Batu Karu tanpa ngeluh, semut sekali. Sekarang jam 4.27, tadi kita naik jam berapa sih? 11.30 kayaknya deh. 11.30. Om Swastiastu. Langsung gerecep nyalain kompor nesting karena waktu istirahat kita cuma 1 jam aja. Masak dulu, ngopi, makan pop mie, turun. Hebat sih lo, semangat banget. Sambil beristirahat, kita ngopi, makan mie, dihiasi dengan awan secantik ini. Beneran really worth it naik Batu Karu selama 5 jam. James, thank you ya. Ayo kita turun. Wih, siap turun? Siap turun? Masuk jurang tadi. Sekarang jam 5.44, kita mau turun. Semoga selamat. Thank you so much pengalaman Batu Karunya. Seru. Walaupun kita tidak bisa lihat sunrise, tapi sisi baratnya Gunung Batu Karu sekali lagi saya mau bilang indah banget. Men, kayak surga. Nih, kalau mau lihat yang kayak gini, lihat langsung dari mata sendiri. Kalau kamera jauh, indahnya. Memang kuasa Tuhan, saya tidak bisa lihat sunrise dari sisi timur Gunung Batu Karu. Saya bisa lihat sunset yang cantik banget dari perjalanan turun sisi barat Gunung Batu Karu. Beneran, sekali lagi saya mau ngomong, cantik banget. Beneran. Dari sana ini. Bagus ya? Bagus sekali. Sunset Batu Karu 25 September 2012. Capek saya hilang. Wow. Sudah malam. Ini baru on the way mau ke pos 3, jadi masih ada 2 pos lagi. Mungkin di 1900 sekarang kita. Inilah sisa cahaya yang membuat lembayung dan beneran ini
harus lihat pakai mata sendiri. Keren. Sekarang pukul jam 6.45. Pos 3 pun belum terlihat. Ini kita sampai di pos 3 di jam 6.46. Ini dia posnya. Lagi turun dari Batu Karu. Masih jauh. Sampai di pos 2 di jam 7.31. Semua baik-baik saja. Hai James. Ini adalah perjalanan pertama saya turun dari gunung malam-malam. Membuat saya sedikit agak takut, tapi saya percaya niat saya baik dan tidak menurunkan semangat saya buat turun pos demi pos sampai ke base camp. Ini pos 2. Kita lanjut jalan, break 3 minutes langsung ke pos 1. Kita sampai di pos 1 di 8.47. Itu dia pos 1-nya. Ya tuh. Istirahat, Pak Dewinya capek. So we arrive 9:40 approximately 4 hours and 10 minutes. Saya sampai di base camp Batu Karu, base camp lewat Punjungan Puramalen 25 September and I did it. Terima kasih banyak yang udah nonton sampai habis. Jangan lupa di like, di share. Semoga bermanfaat, semoga terhibur. Terima kasih, tetap dukung saya biar saya bisa vlog di tempat lain. Rock more Indonesia, rock your travel more.